Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antuna berada, Bapak dan Ibu dan seluruh para penonton yang masih setia dan terus memantengi acara demi acara yang disajikan di Salam TV, terutama acara kesayangan kita ini, yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah menyampaikan terkait dengan ru'yah, yaitu ru'yatu al-mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, bahwa orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat di akhirat. Nah, begitu kan. Nah, dalil-dalil yang menegaskan tentang orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla itu banyak ya, dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa radhahum jami'an. Nah, tapi tetap saja ada orang-orang yang ngeyel ya, mungkin bahasa kita begitu, yang memang tidak menerima ya, mereka nggak mengakui bahwa orang-orang beriman akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat di akhirat tentunya. Di antara mereka ini adalah Jahmiyah, golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, dan orang-orang yang menyetujui manhaj mereka atau metode mereka ya. Nah, mereka berdalil ada dalil mereka juga. Apa dalilnya? Yaitu terdapat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-103. Kalau dalil-dalil yang mengatakan tentang Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang beriman, ini kan banyak ya. Sebagai contoh aja lah, untuk pemanasan aja biar nyambung kajian kita ini. Dalilnya firman Allah SWT yang sangat jelas sekali, wujuhu yawma idin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah mereka itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihatnya. Nah, itu dalam surah Al-Qiyamah ya, 22-23 itu ya. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan pernah berdesak-desakan untuk melihatnya. Sekarang ada bulan misalkan. Kita tanya, akhi, antum tadi desak-desakan nggak, sempitan nggak lihat bulan sama keluarga antum? Enggak, masing-masing kami bisa melihat bebas saja. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi santai, segala macam. Jadi nggak ada berdesakan. Nah, begitulah kita ya, melihat Allah SWT tidak berdesakan, dia bebas ya, nggak ada kesukarannya, nggak ada kesulitannya. Itu dalil yang dipahami ya dari Al-Quran. Bukan hanya satu dalil, itu banyak dalil lain ya. Ini karena kita meringkaskan saja, waktu kita tidak terlalu lama untuk menyampaikannya. Nah, tapi ada kelompok yang menyimpang seperti tadi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ini bukan suatu keanehan, karena mereka menafikan atau menidakkan atau menghilangkan semua sifat dari Allah SWT, termasuk perkara ini. Karena kalau Allah SWT bisa dilihat, berarti kan Allah SWT ul-ulu kan. Mereka nggak mengakui ada sifat ulu bagi Allah. Mereka nggak mengakui itu. Nah, jadi itu pada akhirnya berimbas kepada penafian mereka atau penolakan mereka terhadap ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamati fil akhirah. Begitu. Syubhat mereka berdalilkan dengan surah Al-An'am ayat 103 itu yang sudah kita bacakan kemarin ya. Pada pertemuan sebelumnya maksud saya. La tudrikuhul absar. Allah SWT tidak bisa diliputi oleh mata. Artinya karena sebelumnya sudah kita sampaikan, karena Allah SWT sangat agung, sangat besar, sehingga kita tidak bisa meliputinya dengan mata. Tapi mereka mengatakan, oh tidak, la tudrikul absar, karena tudrik itu maknanya bisa mendapati, ya, bisa juga. Tapi kenapa saya mengartikan tidak diliputi? Karena begitu maknanya. Mereka mengatakan tidak didapati oleh penglihatan, artinya bagaimana? Mereka menafikan mutlaknya ru'yah. Padahal di sini yang dinafikan itu bukan mutlak ru'yah yang dinafikan, tetapi
yang dinafikan itu bahwa kita tidak bisa melihat Allah Jalla. Bukan semua penglihatan ditutup, tidak. Intinya kita tidak bisa melihat Allah Jalla secara keseluruhan itu loh. Kita melihat Allah, iya. Melihat wajah Allah, iya. Apakah semuanya? Nggak bisa. Ini sudah kita sampaikan kemarin ya. Bahwa pada pertemuan yang lalu maksud saya, Allah Jalla sangat agung, sangat besar, sehingga tidak bisa kita lihat semuanya. Sebagaimana saya sampaikan, misalkan kita melihat apa? Tangki Pertamina yang begitu sangat besar misalkan. Apakah kita bisa melihat semua sisinya? Kan enggak. Kenapa? Karena terlalu besar. Ya. Taib ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Dan ada yang mengatakan tafsir la tudrikul absar. Ada yang mengatakannya, kita lanjutkan saja penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya, qala al-mu'allifu hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Wa qad qila fi tafsiri hadil ayah, ada yang mengatakan tentang tafsir ayat ini, yaitu la tudrikuhul absar, Al-An'am ayat 103 itu. Maknanya apa? La tudrikuhul absaru fid dunya. Di dunia ini enggak bisa dilihat Allah Azza wa Jalla. La tudrikuhul absar, di dunia ini tidak bisa dilihat oleh mata-mata, artinya manusia tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Itu makna pertama, tafsir pertama. Tafsir yang kedua menurut sebagian orang, la tudrikuhu absarul kufar, orang-orang kafir nggak akan bisa melihat Allah Jalla. Jadi bagaimana terhadap kedua tafsir ini? Diterimakah, ditolakkah? Bagaimana? Wahadani tafsirani marjuhani. Ini kedua tafsir ini adalah tafsir yang lemah. Marjuh artinya yang tidak dikuatkan, berarti kan lemah. Gitu ya. Kenapa lemah? Ya. Awalan, yang pertama, kenapa kalau dimaknai la tudrikuhul absar di dunia, Allah SWT nggak bisa dilihat atau tidak bisa dilihat orang-orang kafir, ya. Ini tafsir ini katanya marjuhani. Marjuhani artinya dhaifani, lemah. Awalan, yang pertama kenapa? Li'anna idraka akhassu min mutlaqir ru'yah. Karena kata idrak artinya meliputi. Makanya saya katakan tadi kan di awal saya sampaikan langsung idrak artinya meliputi. Karena idrak ya, meliputi itu lebih khusus min mutlaqir ru'yah daripada sekedar melihat. Mutlaqir ru'yah itu artinya ya melihat aja, yang penting melihat gitu loh. Mau melihat banyak sedikit kan melihat juga namanya. Itu namanya mutlaqir ru'yah. Lianna idrak itu lebih khusus, lebih spesial karena idrak itu artinya meliputi semua, berarti dilihatnya kan begitu. Ya. Melihat dia semua itu namanya idrak. Tapi kan kita apa namanya ini? Berarti kan yang dinafikan di situ idrak, bukan mutlaqur ru'yah. Artinya Allah SWT bisa dilihat oleh orang-orang beriman, meskipun orang melihat tidak bisa melihat semua zat Allah, itu maksudnya. Ya. Walaisal manfiyu ar-ru'yah, walaisa manfi ru'yah. Bukan menafikan ru'yah. Walaisal manfiyu ru'yata, bukan yang dinafikan itu penglihatan. Artinya bukan yang dinafikan ayat ini penglihatan secara mutlak, tidak. Yang dinafikan di alam ayat ini adalah penglihatan orang-orang beriman itu tidak bisa melihat zat Allah maksudnya semuanya. Itu dia maksudnya. Jadi yang dinafikan itu al-idrak, al-ihatah, gitulah mungkin bahasa kita ya. Yang meliputinya itu. Adapun mujarradur ru'yah, adapun semata-mata melihat, iya melihat. Tapi tidak bisa melihat semuanya, tidak bisa kita lihat zat Allah maksudnya. Itu sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, biar saya ulangi lagi biar apa namanya ini, biar lebih paham ya. Kenapa namanya ini? Kenapa kita tidak bisa melihat Allah Jalla secara keseluruhan atau semuanya? Itu sudah kita sampaikan kemarin itu. Ya, terkait dengan apa penjelasan para ulama. Bahwa Allah Jalla itu a'zam. Itu sangat agung dan sangat besar. Ya, sehingga tidak bisa dilihat tidak bisa diliputi oleh mata manusia atau matanya orang-orang beriman. Itu sudah kita sampaikan. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Itu pada halaman 112 waktu itu ya. Kalau kita baca lagi disampaikan kenapa tidak bisa kita idrak meliputi semuanya, maka dikatakan ay yarawnahu wa la yuhituna bihi. Mereka orang-orang beriman melihat Allah tapi tidak mereka bisa meliputi Allah. Fala yarawnahu ru'yatan yudrikunaha biha min kulli wajhin. Maka mereka tidak bisa melihat Allah yang mereka meliputi dari semua sisi, enggak bisa. Kenapa? Bahwa ta'ala a'zam min an yuhidha bihil ibad. Karena Allah itu lebih agung ya dari mampunya hamba untuk meliputi dalam penglihatannya. Itu yang sudah kita jelaskan ya di halaman 112. Sementara penjelasan kita sekarang ini di halaman
115. Begitu. Jadi dalil orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya itu yang mengatakan ayat ini la tudrikul absar, mata tidak bisa meliputinya, bukan maksudnya menafikan ru'yah secara total, tapi yang dinafikan adalah orang-orang beriman tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan. Zat Allah nggak bisa mereka lihat. Itu yang dinafikan ayat ini. Penglihatan mereka tidak bisa menguasai, tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan. Zat Allah nggak bisa mereka lihat secara keseluruhan. Tapi mereka melihat Allah, iya melihat Allah. Itu nikmat yang paling agung, lebih besar daripada nikmat surga. Tsaniyan yang kedua, makna ini alasannya kenapa tafsir tadi marjuh gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa Allah nggak bisa dilihat di dunia, manusia tidak bisa melihat orang-orang kafir, tidak bisa melihatnya. Ini marjuh ya. Tsaniyan ala hada tafsir la budda min at-taqyid wa takhsis. Amma ala tafsir al-awwal fal ayatul ala itlaqiha. Maka tafsir seperti ini harus ditakyid atau ditakhsis. Ala hada tafsir. Tafsir yang mereka katakan bahwa Allah nggak bisa dilihat. Begitu mutlaqur ru'yah. Itu tentu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Amma ala tafsir al-awal fal ayatul ala itlaqiha. Adapun tafsir yang pertama, maka ayat di atas itlaqnya. Maka harus ditakyid. Kan dikatakan Allah nggak bisa diliputi oleh mata. Seolah-olah mereka mengatakan menafikan ru'yah. Padahal yang dinafikan itu bahwa orang beriman tidak bisa melihat zat Allah dari semua sisinya. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi memang kalau dikatakan la tudrikul absar, mata tidak bisa melihat, tidak bisa menggapai atau mencapainya, itu tentu mutlak gitu kan. Harus ditaksis dan ditakyid namanya. Jadi harus diberi catatan. Bukan menafikan mutlak ru'yah, tapi yang dinafikan itu adalah bahwa orang-orang beriman tidak bisa melihat Allah SWT dari semua sisinya. Zat Allah itu sangat besar, sangat agung, sehingga mereka nggak bisa melihatnya. Itu yang dinafikan di situ. Taib, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min sifati rabbina annahu la tudrikuhul absar, dan di antara sifat Rabb kita bahwa mata tidak bisa meliputinya. Wa hadhihi sifatun salbiyah. Tentu ini sifat yang sifatnya salbiyah. Ya, salbiyah artinya negatif. Artinya negatif, sifat yang sifatnya salbiyah itu sifat yang penghilangan. Sifat yang menghilangkan, kan begitu. La tudrikul absar. Ya, tidak bisa diliputi oleh absar, yaitu mata-mata tidak bisa meliputi Allah SWT. Hadis sifatun salbiyah, artinya ada penghilangan di situ. Ada penafian, oke? Wa taqaddama, dan telah terdahulu ya permasalahan seperti ini. Anna nafiyal ladzi min sifatillah ta'ala la budda an yatadammana thubutan. Bahwa nafi dari bahwa penafian yang ada dari sifat-sifat Allah SWT harus terkandung di dalamnya penetapan. Fa amma nafyul ladzi la yatadammanu thubutan fala yadkhul fi sifatihi ta'ala. Adapun penafian yang tidak terkandung di dalamnya penetapan, maka tidak masuk dalam sifat-sifat Allah SWT. Gitu. Maksudnya begini. Kalau kita nafikan satu sifat bagi Allah, seperti tadi, la tudrikuhul absar, mata-mata tidak bisa meliputi Allah SWT. Berarti apa yang dinafikan di situ? Penafian tentang bahwa mata nggak bisa meliputinya gitu kan. Kenapa? Itu dia.
Apa yang ijabi di situ? Apa sisi penetapannya apa? Karena Allah itu sangat besar sehingga mereka nggak bisa meliputinya. Itu. Jadi ada terkandung di situ penetapan. Penetapan. Contoh, umpamanya Allah SWT tidak zalim kepada para hamba-hambanya. Kan banyak itu. Innallaha la yazlimu ibadahu. Sungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kenapa? Berarti itu kan salbi namanya kan. Sifat yang penapian sifat bahwa Allah tidak zalim. Kenapa? Likamali adilihi. Gitu kata para ulama. Karena sempurnanya keadilan Allah. Sehingga Allah nggak pernah zalim. Begitu dia. Ya, sehingga Allah tidak pernah zalim. Begitu ikhwan. Jadi kalau ada satu sifat dinafikan dari Allah, itu berarti terkandung di dalam penafian itu adalah ada sifat yang ditetapkan. Jadi bukan nafiul mujarrad gitu. Jadi bukan penafian semata yang tidak ada terkandung di dalamnya penetapan. Itu harus dipahami. Itu harus dipahami ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Ya. Wa min sifati Rabbina, di antara sifat Rabb kita, annahu la tudrikul absar, bahwa mata tidak bisa meliputi Allah SWT. Tentu ini sifat salbiyah. Sifat yang salbiyah, penghilangan. Taib. Dan telah terdahulu bahwa nabi yang dari sifat-sifat Allah itu harus terkandung di dalamnya penetapan. Jadi bukan semata-mata penghilangan aja, penapian aja, enggak, tanpa ada unsur penetapan. Contoh kita katakan, ya, kamu itu raja yang tidak sombong, misalkan. Yang tidak sombong, berarti kan kita nafikan tuh dari dia sombong. Kenapa enggak sombong? Karena dia likamali tawadu'ihi. Misalkan begitu, ini kita contoh manusia. Kenapa? Karena dia orang yang tawadu, sehingga sombongnya nggak pernah keluar gitu. Ya, berarti kan ada sisi yang ditetapkan yang terkandung di dalam penapian itu. Maka Allah SWT, begitu kita harus memahami semua sifat-sifat yang dinafikan dari Allah SWT. Tentu contoh yang saya sampaikan tadi itu bukan mentashbih, tapi adalah mendekatkan pemahaman, begitu kira-kira ya. Jadi penetapan ya penapian terhadap satu sifat dari Allah SWT harus terkandung di dalamnya penetapan. Tadi itu Allah SWT nggak bisa diliputi oleh mata. Kenapa? Kenapa nggak bisa diliputi oleh mata orang-orang beriman? Li'idhamillah, karena agungnya Allah, karena Allah itu sangat sangat besar. Begitu. Kalau benda itu, zat itu, ya satu benda aja lah kita buat analoginya di dunia, benda yang besar. Apakah kita bisa melihat semuanya? Enggak. Mungkin kita separuhnya lihat, atau setengahnya, atau mungkin sepertiganya, karena itu sangat besar bendanya. Begitu ikhwati fillah, azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kenapa? Karena besarnya bendanya, berarti ada yang ditetapkan di situ. Fala yadkhulu fi sifatihi ta'ala. Kalau penapian fa'amman nafyul ladzi la yatadammanu thubutan, adapun penapian yang tidak terkandung di dalamnya penetapan, maka tidak masuk dalam sifat-sifat Allah SWT. Harus dipahami itu. Bal kullu nafyin fi sifatihi ta'ala fa innahu mutadamminun li isbatin. Bahkan semua penapian di dalam sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Allah terkandung di dalamnya penetapan. Gitu. Allah tidak zalim likamali adlihi. Ya kan? Allah tidak tidur likamali quyumatihi atau likamali hayatihi. Ya. Allah SWT kan nggak tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak disentuh oleh rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Kenapa? Likamali hayatihi, karena sempurnanya sempurnanya kehidupan Allah. Kalau manusia ini hidupnya nggak sempurna gitu. Butuh ngantuk, tidur, padahal tidur itu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya, apalagi misalkan Allah SWT mengatakan wa ma massana min lughub dalam surah Qaf, ya. Tidak tersentuh oleh kami rasa lughub, itu ta'ab, kecapean. Kenapa Allah nggak capek? Likamali qudratihi, karena sempurnanya kekuasaan dan kekuatan Allah SWT. Begitu. Jadi setiap penapian sifat, ada satu penapian sifat dari Allah, pastilah terkandung di dalamnya penetapan terhadap sifat yang sempurna. Bal kullu nafyin fi sifatihi ta'ala fa innahu mutadamminun li isbatin. Maka bahkan semua penapian di dalam sifat Allah itu terkandung di dalamnya penetapan. Itu dia.
Fanafyul idrak al-absar lahu yatadammanu sibata kamalin azamatihi subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat, maka penapian peliputan mata tidak bisa meliputi semuanya, begitu maksudnya. Fanafyu idrakil absar, mata tidak bisa meliputi semuanya, lahu lillahi azza wa jalla. Kenapa? Yatadammanu isbata kamali azamatihi subhanahu wa ta'ala. Itu terkandung di dalamnya penetapan kesempurnaan, keagungan dan kebesaran Allah azza wa jalla. Itu ternyata. Jadi Allah azza wa jalla nggak bisa dilihat, nggak bisa diliputi oleh mata. Maksudnya karena Allah itu sangat besar, zatnya sangat besar sekali. Sehingga nggak bisa dilihat oleh mata, artinya secara keseluruhan. Zat Allah itu tidak bisa dilihat dari semua sisi. Kalau itu zatnya kecil misalkan, ya semua sisi bisa kita lihat. Nah itu dia. Jadi ketika ada penapian, ingat, pahami selalu kalau ada penapian terhadap satu sifat bagi Allah Azza wa Jalla, berarti terkandung di dalamnya penetapan lawannya. Nah gitulah. Bahasanya mungkin gampangannya demikian ya. Maka penapian idrak, yakni penapian ditiadakannya peliputan, artinya mata tidak bisa meliputi semuanya, berarti terkandung di dalamnya penetapan kesempurnaan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Falikamali 'azamatihi la tudrikul absar, karena sempurnanya kebesaran Allah Azza wa Jalla, agungnya Allah Azza wa Jalla, besarnya zat Allah Azza wa Jalla, maka tidak bisa diliputi oleh mata. Bukan nggak bisa dilihat. Bedakan antara diliputi dan dilihat. Diliputi artinya, diliput artinya semuanya gitu. Kalau dilihat aja ya dilihat. Tapi kan nggak semuanya. Iya, yang penting kan dilihat. Nah, begitu ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Idzan, oleh karena itu, fahada nafyun mutadamminun li isbati madhin. Ya, maka ini adalah penapiun. Fahada nafyun, maka ini penapian yang terkandung di dalamnya untuk penetapan madhin, pujian. Jadi setiap ada penapian dari sifat Allah, berarti ada penetapan yang dipuji atau penetapan lawannya yang sempurna. Begitu. Ya ingat ya. Idzan fahada nafyun mutadam, penapian ini terkandung di dalamnya penetapan sebuah pujian. Itu tadi, Allah nggak bisa diliputi oleh mata karena sangat besarnya zat Allah sehingga nggak bisa dilihat oleh mata. Begitu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apa kata beliau? Wa ma'lumun anna rahimahullah wa ma'lumun anna kauna syai' la yura laisa sifata madhin. Dan nyatalah, jelaslah bahwa sesuatu tidak bisa dilihat itu bukan sifat terpuji. Allah bisa dilihat enggak? Bisa. Bisa dilihat enggak? Bisa. Nanti di akhirat oleh orang-orang beriman. Kata beliau bahwa nyatalah bahwa sesuatu itu kalau nggak bisa dilihat itu bukan sifat yang sempurna, itu bukan sifat pujian. Ada sesuatu benda nggak bisa dilihat, ya itu bukan sifat yang pujian justru. Kenapa? Li'anna nafyal mahdha, karena penapian semata-mata penapian, la yakunu madhan, itu bukan pujian. Kenapa? Kapan itu tidak menjadi pujian? Kalau penapian saja, itu bukan artinya penapian yang nggak diiringi dengan penetapan lawannya yang sempurna. Kalau nggak ada pengiringan lawan yang sempurna, maka penapian itu bukan sebuah pujian. Kenapa? Illam yatadamman amran subutiyan. Li'anna nafyal mahdha, karena penapian semata-mata penapian, tidaklah dia itu menjadi pujian jika tidak terkandung di dalamnya perkara penetapan. Artinya, kalau hanya semata-mata penapian tapi tidak menetapkan lawannya yang sempurna, maka itu bukan pujian. Contoh, ada benda nggak bisa dilihat. Kenapa dia nggak bisa dilihat? Misalkan, kalau tadi kan Allah nggak bisa diliputi oleh mata. Kenapa? Karena Allah itu zatnya sangat besar, ya agung sekali sehingga nggak bisa dilihat secara keseluruhan oleh mata manusia. Selesai. Ini kan. Tapi kalau ini apa? Ada suatu benda nggak bisa dilihat misalkan. Suatu benda nggak bisa dilihat. Gitu. Kenapa dia nggak bisa dilihat? Ya karena nggak bisa dilihat. Gitu kan. Ini berarti ini bukan bukan pujian. Kenapa? Karena tidak terkandung di dalamnya penetapan, ada unsur yang ditetapkan atau lawannya nggak ditetapkan. Wali anal ma'duma la yuraq wal ma'dum la yumdah.
Karena sesuatu yang nggak ada itu nggak bisa dilihat. Yang namanya nggak ada, apa yang mau dilihat gitu kan? Wal ma'dum, sesuatu yang tidak ada, la yumdah, itu bukan dipuji. Sesuatu yang nggak ada, apa yang mau dipuji? Gitu kan? Fa'ulima anna mujarrad nafi ru'yah la madha fihi. Maka diketahui bahwa semata-mata penapian penglihatan itu tidak ada pujian di dalamnya. Tapi kan yang dinafikan bukan penglihatan, yang dinafikan adalah absar. Maka kata Allah kan la tudriku. Lihat, bahasa Quran itu sangat tinggi balaghahnya. Yang diksi yang dipakai la tudrikuhu. Bukan dikatakan la tanzuru, enggak. Tapi la tudriku, bayangkan. Luar biasa sekali pilihan kata yang Allah buatkan dalam kitabnya Al-Quranil Karim. Begitu sangat luar biasa agar kita bisa memahaminya dengan baik. Ikhwati billahi, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati billah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi, fa'ulima anna mujarradan nafi ru'yah la madha fihi, bahwa penapian ya, semata-mata menafikan penglihatan itu tidak ada unsur pujian di dalamnya. Ya, sesuatu nggak bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat dia? Ya nggak bisa dilihat aja. Itu berarti apa namanya ini? Tidak ada unsur pujian di dalamnya karena nggak menetapkan lawannya. Contoh. Misalkan ya, sebagai contoh mendekatkan pemahaman aja ini. Ada bakso misalkan pedas sekali. Ini baksonya apa namanya ini sangat pedas misalkan. Ya, atau kita katakan baksonya nggak pedas misalkan ya, nggak pedas misalkan. Baksonya nggak pedas. Berarti ada ditetapkan nggak lawannya. Kenapa mereka ini memilih bakso nggak pedas misalkan? Ada penetapannya. Apa penetapan lawannya? Misalkan karena apa namanya ini? Karena ingin dimakan oleh semua lapisan. Misalkan baksonya ini supaya bisa dimakan oleh semua lapisan. Ya. Karena baksonya bisa dimakan oleh semua, agar baksonya bisa dimakan oleh semua lapisan. Karena nggak pedas, ini semua orang bisa, mungkin anak-anak, ya orang tua segala macam bisa makan. Ini baksonya pedas, jangan dimakan. Misalkan. Ada nggak sifat yang diapakan di situ? Yang ingin dicari dari larangan itu. Misalkan ada ya. Apa? Karena ini orang-orang yang makan ini orang-orang yang orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang yang tahan pedes. Gitu kan. Itu bolehlah kalau begitu. Tapi kalau semata-mata kenapa nggak dilarang? Ya karena nggak dilarang, karena nggak boleh aja. Ya, jangan makan pedas karena nggak boleh aja misalkan. Jadi artinya kalau semata-mata ada pelarangan ataupun penapian tanpa diiringi lawannya, penetapan lawannya yang sempurna, maka itu bukan pujian. Maka itu bukan pujian. Orang ini tidak cantik misalkan. Orang ini tidak cantik. Ya, orang ini tidak cantik misalkan. Apa yang mau ditetapkan orang ini tidak cantik? Karena dia ini apa namanya ini? Karena dia ini tidak pernah pakai karena dia tidak pakai bedak misalkan. Karena kesempurnaan dia menggunakan bahan-bahan yang alami. Sebagian orang wanita yang cantik itu kan ternyata karena disulap. Jadi kecantikannya itu inner beauty-nya gitu ya. Itu bukan dari dalam justru. Itu karena di apa casing doang gitu. Yang kalau hilang makeupnya hilang cantiknya gitu. Tapi orang ini nggak cantik terlihat. Kenapa? Karena dia natural alami. Ya, kenapa orang ini tidak cantik terlihat? Kenapa? Karena ternyata dia hanya menggunakan yang alami-alami saja. Kalau yang ini terlihat cantik tapi cantiknya ternyata tentatif, bukan dia definitif, bukan dia sesuatu yang permanen. Dia akan hilang kalau ditiup angin, mungkin bedaknya hilang,
hilanglah cantiknya. Gitu kira-kira ya. Jadi ini apa namanya, ini bukan penetapan yang sempurna. Ya, bukan penetapan yang sempurna. Intinya maksud saya, kalau ada penapian tidak diiringi dengan penetapan sifat yang terpuji, maka itu tidak berlaku bagi sifat Allah Azza wa Jalla. Bagi sifat Allah Azza wa Jalla senantiasa ada. Kalau ada penapian satu sifat bagi Allah, berarti terkandung di dalamnya penetapan sifat sempurna bagi Allah. Kalau hanya sebatas penapian doang, tidak diikuti dengan penetapan sifat lawan yang sempurna baginya, maka itu tidak berlaku bagi sifat Allah Azza wa Jalla. Bagi manusia mungkin, ya, bagi manusia mungkin saja. Begitu ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Amal ayat allati fiha isbatur ru'yah fa innahum yuharrifunaha. Adapun ayat-ayat yang di dalamnya ada penetapan ru'yah, penetapan penglihatan orang-orang beriman terhadap Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat, fa innahum yuharrifunaha. Maka orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, mereka memalingkannya, mereka mengubahnya. Gitu ya. Kita lihat contohnya seperti dalam surah Al-Qiyamah ini. Fa azharu ayatin fi dalalati ala isbati ru'yah. Maka ayat yang paling jelas tentang penetapan ru'yah atau melihatnya orang-orang beriman terhadap Allah Azza wa Jalla, ya. Fa azharu ayat yang paling tegas dalam penunjukan adanya ru'yah atau melihatnya orang beriman terhadap Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah itu bersinar, ya, sumringah, gembira, senang. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabb mereka melihatnya. Kepada Rabbnya mereka melihatnya. Al-Qiyamah 22-23. Maka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan naziratun ila thawabi rabbiha. Mereka melihat kepada pahala Rabb mereka. Thawabi Rabb, yakni pahala yang disediakan oleh Rabb mereka. Au yufassiruna nadhar bil intidhar, atau mereka menafsirkan kata nadhar dengan menunggu. Begitu. Pada hari itu wajahnya berseri karena mereka menunggu Rabb mereka. Itu tafsir yang batil, tafsiran yang ditahrif, yang diubah-ubah oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dan lain-lainnya. Itu dia. Kan ini tegas ya. Ayat ini sangat tegas. 22 dan 23 dalam surah apa? Dalam surah Al-Qiyamah ini. Penetapan ru'yah bagi orang-orang beriman terhadap Allah Subhanahu. Tapi ternyata orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka menafsirkannya maksudnya apa? Maksudnya wajah-wajah mereka melihat kepada Rabb mereka. Ya, maksudnya apa melihat di sini? Maksudnya melihat kepada pahala yang disediakan oleh Allah, bukan melihat Allah. Itu mereka tafsirkan. Dan ini kadang-kadang kita sering. Maka kita katakan, apakah begini para sahabat memahami ayat ini? Seperti yang kalian pahami bahwa para sahabat memahaminya bahwa mereka melihat, maksudnya itu melihat kepada pahala yang Allah sediakan. Apa begitu? Tidak ada. Siapa salaf kalian? Apakah Nabi memahami demikian, sahabat demikian, tabi'in demikian, tabi'ut tabi'in demikian? Inilah pentingnya kita bermanhaj ikhwati billah dalam beragama ini, agar kita selalu mengembalikan permasalahan din kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, artinya kepada sunnahnya, dengan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an, ya. Jadi atau mereka tafsirkan orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang sepakat dengan mereka, an-nadhar di sini menunggu. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri karena mereka menunggu Rabb mereka. Enggak ada yang seperti ini. Pemahaman siapa ini? Ini pemahaman yang sesat. Sekarang begini ya, kalau kita ingin membuat satu statement gini, Anda kepingin nggak melihat Allah nanti di akhirat, yang Anda sembah setiap hari, Allah Azza wa Jalla yang Anda sembah, yang Anda bersedekah karenanya, Anda bela-belain, meskipun Anda mungkin berat bersedekah itu, tapi karena Allah, Anda udah mengatakan ini pertimbangannya karena Allah, maka Anda mudahkan, maka Anda bela-belain gitulah. Anda qiyamul lail di malam hari, orang pada tidur, Anda qiyamul lail misalkan, atau Anda baca Al-Quran, atau Anda berselawat, atau Anda haji, umrah dan segala macamnya. Apa Anda tidak ingin melihat siapa sih yang Anda ibadahi itu? Kenapa orang kafir itu dia Tuhannya harus divisualisasikan gitu kan? Divisualkan, harus dinampakin. Karena dengan nampak itu dia semakin bersemangat, kan begitu kira-kira. Nanti kita ini akan kita melihat Allah. Nanti di akhirat, apakah kita nggak kepingin? Orang-orang ini mereka menghalangi diri mereka sendiri gitu. Dan sayangnya ini perbuatan mereka akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla kelak.
Nabi nggak ngajarkan kayak gini. Para sahabat nggak ada belajar kayak gini dari Nabi SAW. Ya sahabat, wujuhu yawma idin nadhirah. Maksudnya itu apa? Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, maksudnya apa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia melihatnya. Maksudnya melihat di sini, apakah melihat ya atau menunggu atau dapat pahala? Nggak ada Nabi yang menerangkan kayak gitu. Gitu kan? Jadi nggak ada. Oh Ustadz, kita kan bisa memahami ayat sendiri. Akhi, taqillah. Kita ini dalam beragama nggak boleh melalui pemahaman kita. Ikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum waradhahum jami'an. Itulah gunanya Rasul. Itulah gunanya para sahabat yang menemani Rasul, yang mereka menjadi murid-murid Nabi SAW. Sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Rasul apakah begini ngajarkannya ke sahabat? Nggak ada. Gitu. Bahkan dalam hadis Nabi apa kata Nabi? Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna bi ru'yati, dalam riwayat Muslim. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ya pada hari kiamat ya. Sebagaimana kalian melihat bulan, tidak kalian berdesakan dalam melihatnya. Nabi nggak mengatakan melihat di sini maksudnya gini sahabat. Apakah maksudnya melihat bulan itu kita nunggu bulan atau maksudnya kita menunggu apa? Nggak ada yang kayak gitu. Maka ini kebatilan ikhwati billah. A'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa taqaddama anna hadha la yattafiqu ma'a qa'idatil lughah. Dan telah terdahulu juga bahwa ini enggak sesuai dengan kaidah bahasa. Karena kata nazirah di sini pakai ila dia. Kalau sudah kita menggunakan nazirah dengan kata ila, maksudnya melihat dengan mata kepala, bukan dengan mata hati dan mata yang lain-lain. Begitu penjelasan para ulama bahasa. Wa qad ja'a fil hadis tashbihu ru'yatil mu'minin li rabbihim bi ru'yati syamsi wal qamar. Dan telah datang di dalam hadis penyerupaan penglihatan orang-orang beriman terhadap Rabb mereka dengan melihat matahari dan bulan. Fal musyabbah wal musyabbah bihi huwa ru'ya. Maka yang disamakan dan yang disamakan dengannya itu melihat. Penglihatan itu yang disamakan, bukan yang dilihat. Cara melihatnya itu gitu loh. Cara melihatnya bukan yang benda yang dilihat, zat yang dilihat beda. Fasyabbah ru'yah bi ru'yah, maka yang diserupakan melihat dan dengan melihat. Walam yusyabbih al mar'i bil mar'i, bukan yang dilihat, bukan objek yang dilihat gitu. Bukan zat yang dilihat. Jadi yang Nabi SAW menashbihkan di sini, menyamakan, bukan tentang sesuatu yang dilihat, tapi cara melihat. Begitu ya. Fala yuqal innallaha ta'ala kasyamsi wal qamar, maka jangan dikatakan Allah itu seperti bulan dan seperti matahari dan bulan, bukan. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna, yakni tarawna rabbakum ru'yatan ka ru'yatikum lisyamsi wal qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat, maksudnya apa? Kalian melihat Rabb kalian, penglihatan kalian seperti penglihatan kalian melihat matahari dan bulan. Wahju tashbih baina ru'yataini, maka sisi pentashbihannya atau penyerupaannya adalah baina ru'yataini, di antara dua penglihatan. Artinya sebagaimana mereka nanti melihat, bisa melihat bulan ya, mereka bisa melihat bulan dengan cara mereka sendiri sekarang ini, nanti di akhirat pun mereka akan melihat Allah SWT dengan cara yang Allah SWT akan berikan dan akan kasih tahu. Tapi caranya bagaimana kita nggak tahu, tapi nanti akan Allah SWT kasih tahu bagaimana caranya. Tentunya ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, ini waktu durasi kita sudah berakhir, tapi ini perlu saya sampaikan untuk kita tegaskan bahwa Allah SWT intinya bisa kita lihat kelak di akhirat bagi orang-orang beriman, dan itu sebuah kenikmatan yang sangat agung. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Sampai di sini pertemuan kita ini mudah-mudahan bermanfaat, dan di lain waktu tentu kita bisa sambung lagi ya, insyaallah tabaraka wa taala. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.